A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi rasulillahi ajma'in. Ayah bunda orang tua kami, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya minta izin, kami kemarin sepakat nanti kita habis tausiah doa bareng. Jadi doanya kita sama zikirnya nanti kita bawa di akhir. Ini sedikit aja. Ini hari ketiga, hadirin semuanya jamaah. Biasanya hari pertama itu dibuat pengajian kemarin, nggak berhasil sistemnya karena kita baru mulai pada pulangan. Hari kedua dibuat kultum juga pada pulangan karena zikirnya kelamaan. Jadi hari ketiga alhamdulillah nggak pulang. Begini maksudnya. Jadi kita seketang 5 menit, 7 menit tiap hari kayak gini. Gantian ini nanti abang-abangnya nih. Nanti kalau tinggal ngapal materi gampang lah. Ya kan? Untuk hari ini insya Allah kita akan mempelajari atau saling sharing tentang mempersiapkan mati yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak habis semuanya. Mulai dari awal kita akan membukakan surah di dalam Al-Quran, Al-Ankabut ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya setiap-tiap yang bernyawa pasti nanti akan merasakan mati. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, banyak orang yang hari ini mempersiapkan hidup yang baik tapi lupa mempersiapkan mati yang baik. Orang mempersiapkan hidup yang baik, dicantik-cantik rumahnya, bajunya, mobilnya, cara berjalannya, cara berpakaian, cara bertetangga, cara bergaul, semua diperbaiki. Tapi dia lupa nanti kalau dia mati dikuburkan di mana. Rumah besar tapi kuburan di kuburan tanah wakaf. Saya Bapak Ibu belajar banyak dari pesantren Gontor. Mereka punya tempat kuburan sendiri yang di booking gitu Mbak Pini. Mereka punya pesantren itu lebarnya puluhan hektar. Sampai gurunya aja naik mobil mau ke tempat fakultas satu ke fakultas lain itu naik mobil. Jadi mereka beli tanah untuk diwakafkan. Sekiranya nanti pemimpin-pemimpin dan guru-gurunya ini wafat, disitulah diwakafkan. Disitulah dimakamkan. Nah, pertanyaannya untuk kita, kira-kira kita udah mempersiapkan liang lahat belum? Saya bilang sama mama itu begini, "Mak, nanti kalau ada duit kita buat juga. Beli tanah untuk pendiri-pendiri pondok pesantren, untuk wali-wali santri, untuk para donatur-donatur. Jadi nggak nimbrung gitu Pak. Ini cobalah kita, udah ziarah jarang, nanti ziarah di KTP duit kadang-kadang marah. Kalau ngasih 2.000, cobalah. Gayanya pakai baju gamis, pakai jubah ganti-ganti, tapi kuburan numpang. Betul apa nggak Bapak Ibu? Betul. Jadi ayo mempersiapkan mati yang baik, jangan hanya hidup yang baik. Bapak Ibu jamaah, mungkin kita masih ingat betapa Allah memberitahu kalau kita pengen mati yang baik, lakukanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dulu ada kisah yang dicocok ikan pari. Reporter dari Amerika matinya dicocok ikan pari gara-gara tiap hari kebiasaannya meliputi binatang-binatang buas. Matinya sama binatang buas. Itu kawannya Valentino Rossi, lupa namanya itu. Hobinya balap, tiap hari latihan balap. Matinya di arena balap. Qori tiap hari baca Quran. Waktu Isra Mi'raj bacakan Al-Quran, mati dalam keadaan baca Quran. Khatib Jumat, waktu tiap hari hobinya khatib, ceramah kesana kemari. Matinya waktu khatib Idul Adha waktu itu kalau nggak salah. Ada yang waktu Idul Fitri juga, ada yang khatib Jumat, banyak kalau khatib. Kemudian guru ngaji, lagi ngajarkan ngaji, matinya saat ngajar ngaji. Nah, hari ini coba kita tanya Bapak Ibu, apa kita nggak pengen menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah?
ada sekiranya ada kisah seorang pemuda puluhan tahun melakukan ibadah, tapi yang dilihat Bapak Ibu, kita bukan ibadah puluhan tahunnya, matinya. Orang itu membedakan antara dia selamat di dunia dan tidak selamat di akhirat dengan matinya. Kalau dia beribadah puluhan tahun di dunia tapi dia matinya dalam keadaan maksiat, maka dia akan siap-siap untuk masuk ke golongan yang kini. Tapi ada kisah dari pemuda juga selama hidupnya maksiat, tapi entah kenapa di waktu itu dia pengen tobat, entah delalanya memang dicabut nyawanya sama Allah, aman hidupnya. Jadi ayo kita setiap saat ingatkan kawan, kalau misalnya lagi sholat, ya sholat, jangan karaokean misalnya, jangan nongkrong di warung. Saya Bu kemarin nggak ada jadwal taraweh, saya keliling-keliling ke Kota Lubuk Pakam, Tanjung Morawa. Desa kita ini insya Allah masih aman dari bala. Taraweh semua masjid full, nggak ada yang nongkrong-nongkrong. Lah di Pakam di Tanjung Bu, masya Allah. Kalau polisi lah biarlah dia ngamankan. Lah di warung itu berjejer dari mulai simpang kayu besar depan sampai ke belakang, orang-orang nongkrong semuanya di situ, ngidupi DJ. Na'udzubillah, itu kalau misalnya kena tsunami Bu, kita kena juga. Tsunami kan dari Pantai Cermin kan kemari, sedangkan sana aja kena, apalagi kita. Kecuali kita kayak makamnya Syekh yang di Aceh, terpisah airnya, ngelewati Tanjung Baru nggak dilewati tsunami, ya kan? Nah, insya Allah lah mudah-mudahan kayak gitu. Bapak Ibu jamaah, hari pertama kita mempelajari faedah sholawat, diampuni dosa, dikabulkan hajat, sakit-sakit disembuhkan. Hari kedua kemarin mempelajari tentang apa tuh? Pengindri kita semalam lupa. Ramadan terbaik ya? Apa tuh? Anak-anak yang soleh. Pokoknya tentang hal-hal yang berfaedah. Oh, hati yang masih gundah, masih ada terbesit dosa. Hari ini kita mempelajari tentang mati yang baik. Pesan yang terakhir di dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai akhir. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya Bapak Ibu, mati itu kata Rasulullah sakit. Rasulullah maksum, jauh dari dosa, dijamin surga. Matinya dicabut sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun nggak berani nyabut, diwakilkan sama malaikat pencabut nyawa. Nyabutnya pelan-pelan, tapi Rasulullah merasakan sakit yang luar biasa. Kata Rasulullah waktu itu, Jibril bilang sama Allah, kalau bisa umat-umatku ini aku aja yang ngerasakannya, mereka nggak bakal sanggup. Itu Rasulullah Bapak Ibu. Kayak mana coba kita? Tapi kalau kita tahu ayat yang tadi artinya kullu nafs fadkhul apa ya ayuhan nafsul mutmainnah, itu artinya manusia itu sejatinya akan ditarik pulang dengan keadaan yang tenang. Siapa dia yang dalam keadaan tenang, yang dimatikan dengan husnul khotimah. Makanya nanti kalau imam-imam jangan lupa membacakan doa, Allahumma khtim alaina bi husnil khotimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan yang baik, wala takhtim alaina bi su'il khotimah. Dan jangan matikan dalam keadaan yang buruk. Mudah-mudahan dakwah atau tausiah atau nasihat yang singkat ini dapat kita amalkan bersama. Ayo kebiasaan-kebiasaan yang buruk tinggalkan, mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup. Tapi sebelum tutup ada pembagian ini Pak Kidi yang kemarin ada Pak Demin. Ini ada lagi draw untuk anak-anak. Insya Allah tiap hari akan dibuat sama Bapak BKM kita. Jadi kalian tiap hari datang untuk tambah-tambah uang THR nih. Untuk ibu-ibu ada 2 amplop, untuk anak-anak ada 3 amplop. Minta izin ibu-ibu sama anak semuanya. Pertanyaan pertama untuk anak-anak, siapakah kepala desanya Rasulullah saat ini? Bacul nggak tahu. Siapakah Nabi yang ketika lahir dihanyutkan di sungai? Ali. Kuatlah jawabnya. Wah, nggak usah pakai tunjuk tangan, jawab langsung. Ya, Pak Kidi itu salamnya. Nah, barokah ya. Nih, lanjut yang kedua. Sambungkan ayat ini. Isilah ayat titik-titik yang kosong. Kullu dede maut. Lo bapak ya anak-anak itu. Atau anak-anak deh. Siapa tadi yang anak-anak? Belum ada ya. Dinda,
Sini Dinda maju. Alhamdulillah, masya Allah. Harusnya Pak Pi yang dapat nih loh, bagi dua nih. Lama kali tahunnya. Kalah nih anak-anaknya, tinggal satu nih. Ayo. Ya. Terakhir, sambungkan ayat berikutnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa tadi? Apa nih? Wadukuli fi ibadi. Dari sini masuk. Alhamdulillah. Masih ada pagi di anak-anak kita yang hafiz Quran rupanya. Walaupun salah sedikit ya. Banyak-banyak belajar ya. Makin hari pertanyaannya makin meningkat. Jadi banyak-banyak belajar. Besok-besok nanti dikasih bocorannya apa-apa yang dihafal. Ini Bapak Ibu untuk orang tuanya. Orang tuanya agak mantap sedikit. Berapa harga minyak makan sekarang? Enggak. Ini adalah siapakah nama ibu susu Rasulullah yang pertama? Sikit lagi. Ayo. Sebelum Halimatus Sa'diyah Bapak Ibu. Hebat? Ibu susu Rasulullah yang pertama. Kalau Halimatus Sa'diyah kan yang kedua. Yang pertama, ada yang tahu Bang Obi atau? Ya udah saya jawab, namanya Suwaibah. Yang kedua Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya. Maunya kita kasih bocoran dulu Pak Gidi, jadi udah pada ngapal ini. Bisa insyaallah ya Bu ya. Siapakah nama istrinya Fir'aun yang menyelamatkan bayi Nabi Musa di siapa? Iya ya Allah. Pak Giri, saya nganternya. Amit Pak Bi. Barakallah halal ya Pak Bi ya. Namanya Aisyah, masya Allah. Yang terakhir, siapakah nama raja yang waktu itu mengirimkan pasukan gajah untuk menggempur Mekah? Namrud. Abraham. Pak Demin dapat langsung. Pak Demin minta izin Pak Demin. Masya Allah. Ini antara Raja Fir'aun, Namrud, sama Abraham ini memang mirip-mirip ini Bapak Ibu. Ya udah gitu aja. Saya mewakili dari pengurus menyampaikan amanah ini, minta izin untuk seterusnya. Pak Kidi bilang, Pak Kidi, kayak mana kalau kita buat tiap hari bisa? Insya Allah rezekinya, insya Allah doain lancar Pak Banu. Oke siap. Besok lagi ya. Yang belum dapat anak Nabi semangat, Bapak Ibu yang belum dapat besok kita ganti pakai sembako. Banyak makan cocoknya makan ini. Terima kasih untuk semuanya. Jangan dilihat dari materinya, itu adalah penghargaan untuk kita saling mengingatkan tentang ibadah. Usikum wa nafsi bittaqullah, wallahu wadilai siratal mustaqim. Apa pantunnya? Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Semoga selama sampai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidatina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya
kabul. Nggak nyampe berarti nih. Nggak nyampe di situ. Anta syamsun antal badrun anta nurun fawqa nurihi anta syamsun antal badrun anta nurun fawqa Mulai tadar.